Pemirsa, akhir-akhir ini istilah job hugging atau menetap di satu pekerjaan ramai diperbincangkan. Fenomena ini mencerminkan dilema antara bertahan meski tertekan di suatu pekerjaan atau berani mengambil ketidakpastian dengan berpindah pekerjaan. Garis Batas membahasnya dalam Job Hugging, Potret Gelap Dunia Kerja. Bagi sebagian pekerja muda saat ini, tawaran pekerjaan baru tak lagi otomatis menggiurkan. Di tengah ekonomi global yang tak pasti, meski kadang tertekan, mereka justru memilih bertahan pada suatu pekerjaan yang kini dikenal dengan istilah job hugging. Saat ini fenomena ataupun tren job hugging memang banyak dibicarakan oleh banyak masyarakat, khususnya para pekerja anak muda, di mana job hugging ini merupakan seseorang yang bekerja di perusahaan lama namun tidak ada perkembangan dan sudah tidak nyaman lagi di perusahaan lama namun tidak ingin pindah untuk ke perusahaan yang baru, di mana job hugging ini juga muncul di tengah isu ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dan juga banyaknya gelombang PHK di Indonesia. Makanya dari para anak muda sendiri mencari zona nyaman untuk tidak pindah kerja serta tetap bekerja di perusahaan yang lama meskipun tidak ada perkembangan dan sudah tidak nyaman lagi. Lantas bagaimana nantinya tanggapan para pekerja terkait hal ini? Kita bahas di Garis Batas. Jika 2 tahun lalu, tren job hopping atau kutu loncat jadi andalan demi mengejar kenaikan gaji dan pengalaman baru, kini berbalik arah, banyak pekerja justru memilih menahan diri daripada mengambil risiko pindah pekerjaan. Lowongan kerja itu lebih dikit, terus kayak sedangkan peminat untuk cari kerja itu lebih banyak. Takutnya kalau misalnya saya resign, itu job saya terisi, saya belum tentu dapat job yang sama dengan gaji yang serupa. Jadi mau gimana pun ya udah saya coba bertahan aja. Tergantung dari orang ya. Orang itu kan punya kepentingan yang berbeda juga. Kadang mungkin karena tuntutan ekonomi lah mereka tetap bertahan, atau enggak mungkin ya di lingkup kerjanya itu memang teman-temannya itu nyaman, cuman karena nyaman itu mereka tetap bertahan walaupun misal di perusahaan tersebut udah gak ada perkembangan. Ya seperti itulah kemungkinan. Kalau dari saya pribadi ya selagi itu masih menguntungkan, itu dari gaji, terus dari lingkungan kerjanya bagus, teman-temannya bagus, ya jalanin aja. Kalau menurut saya ya pasti cari lompat tempat kerja yang lain sambil menunggu keterima tempat yang baru, ya bertahan semaksimal mungkin atau sampai akhir kontrak kita kerja di tempat itu. Pasar kerja yang dinilai lemah, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan kondisi ekonomi yang menantang menjadi alasan banyak orang menggenggam erat pekerjaan mereka. Fenomena job hugging ini sebenarnya menjadi simptom ataupun jadi indikasi adanya kerentanan di dalam situasi lapangan kerja, khususnya pekerjaan yang formal. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali bertahan meskipun situasi di tempat kerja itu tidak nyaman. Lantas, akankah fenomena ini bertahan atau hanya menjadi tren sesaat? Ya dalam 4-5 tahun ke depan, sepertinya fenomena job hugging ini menjadi fenomena yang wajar di anak-anak muda. Sehingga lowongan kerja yang mereka coba apply atau mereka coba untuk masuk ke lapangan kerja adalah lapangan kerja yang memberikan rasa aman. Karena situasi ke depan ekonomi ketidakpastiannya masih tinggi, inflasi terutama biaya hidup untuk perumahan, pendidikan anak, dan banyak yang menjadi korban dari generasi sandwich. Sehingga mau nggak mau mereka mencari pekerjaan yang lebih aman atau lebih tetap. Penelitian menunjukkan ada 4 faktor penentu karir, yaitu kenaikan gaji, jenjang karir, keamanan kerja, dan persepsi perusahaan.
Namun kini faktanya, kenaikan gaji yang tak seberapa, sulitnya promosi, dan bahkan rasa aman iklim kerja kerap menjadi ilusi. Jangan sampai kita udah kerja, kita terlalu nyaman, nggak ada pengembangan, kita stuck, itu jangan sampai terlambat. Kita harus mulai menyadarinya minimal banget, itu 2 tahun lebih, itu kita harus udah lihat nih, ini ada prospek karir nggak ya ke depannya buat kita pengembangan diri. Nah kalau misalnya nggak ada, ya bisa job hugging ya gitu. Di tengah potret gelap dunia kerja, apa yang harus dilakukan pekerja muda di masa kini? Life learner ya manusia itu, jadi saran saya sih memang jangan pernah berhenti belajar, sama berani ambil resiko, tapi resiko yang tentu saja diperhitungkan gitu. Makanya ketika kita mengambil resiko baru, kita tetap harus punya banyak alternatif. Jadi kalau misalnya kita mau coba hal baru, ya udah kita coba hal baru yang emang skill itu dibutuhkan. Jadi ketika kita mencoba pekerjaan baru, kurang lebih secara dasar kita udah ada, tapi tetap kita harus berani, karena yang harus kita siapkan adalah mental kita. Ketika kita switch merubah hal baru untuk diri kita, pasti akan ada tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi yang aku pesenin adalah mental yang harus disiapin, atau mental readiness itu sih gitu. Jadi kita nggak takut untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi ketika mencoba hal baru. Ia memilih berstatus job hugging meski kadang terasa mencekik, atau siap mengambil resiko sebagai kutu loncat di dunia kerja, harus dipersiapkan matang-matang agar dapur terus ngebul. Namun di balik narasi indah tentang loyalitas, job hugging bisa menjadi alarm bahaya. Negara seolah belum mampu menyiapkan lapangan kerja yang benar-benar layak.